Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngupas dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Jaka dalam Ngupas Ngutoroso Pajak saking Tratah Sukawati bersama podcastnya KP2KP Sragen. Sobat Ngupas dimanapun Anda berada, semoga Sobat Ngupas sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik Sobat Ngupas, sepertinya kita akan mengupas, kita akan mengulik, kita akan ngudoroso masalah pajak yang mungkin saat ini juga sangat Sobat Ngupas semua ingin ketahui bahwa dalam pengalian hak atas tanah dan bangunan ini ada di sini di dalamnya ada muatan pajak. Lah, ini sesuai dengan peraturan nomor 8 garis miring PJ garis miring 2002 yang berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022 bahwa setiap pengalian hak atas tanah dan bangunan akan dikenakan PPh bagi penjual. Nah, bagaimana toh ini yang dimaksud? Baik, Sobat Ngupas, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Beliau adalah penyuluh perpajakan di KPP Pratama Karanganyar. Yuk kita ikuti perbincangan kita dengan Mas Adang. Baik Mas Adang, selamat datang di Ngupas Ngutoroso Pajak saking Tratah Sukawati bersama podcastnya KP2KP Sragen. Terima kasih Pak Jaka. Terima kasih juga kepada tim dari KP2KP Sragen pada kesempatan yang luar biasa ini. Kami dari tim penyuluh diberikan kesempatan untuk ikut manggung ini di sini, Pak. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Sehat Mas Adang? Siap, terima kasih. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan dengan Sobat Ngupas semua. Saya tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa Mas Adang adalah seorang tenaga penyuluh perpajakan dari KPP Pratama Karanganyar. Silakan untuk berkenalan dengan Sobat Ngupas semua. Baik Sobat Ngupas, perkenalkan nama saya Adang Juanda. Biasa dipanggil Mas Adang boleh, Pak Adang boleh. Om Adang boleh nggak? Oh boleh. Oh, cak Adang gitu. Cak pajak. Iya, Jadi iya. saya adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Karanganyar. Baru kurang lebih 1,5 tahun. Sebelumnya akun representatif mungkin dulu di Ngupas sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Nanti bisa dicek link di atas sini tentang akun representatif apa itu lah. Dulu saya seperti itu, terus sekarang gitu. kurang lebih 1,5 tahun ini saya menemukan dunia baru. Dunia penjualan perpajakan, Pak. Dan saya sangat menikmati profesi sebagai profesional penyuluh pajak ini. Iya betul. Kalau kita sudah bisa menikmati apa yang sudah menjadi profesi kita, tentunya kita akan enjoy dalam betul sekali, Mas menjalankannya. Eka. Baik. Mas Adang ini bincang-bincang di media podcast ini ya untuk sekedar sharing dengan Sobat Ngupas dimanapun Anda berada, dan saya yakin di sebagian dari Sobat Ngupas kita ada yang ingin tahu detail bagaimana toh dengan adanya BPHTB. Ya gitu ya. IPHTB. IPHTB ya. Elektronik pengalihan hak tanah. Oh, elektronik secara elektroniknya ya. Betul, Oh, gitu. Jadi garis besarnya bahwa validasi ini bisa dilakukan dengan sistem elektronik gitu. Betul sekali, Pak. Wah, sangat menarik sekali Sobat Ngupas. Yuk kita kupas bareng-bareng bersama Mas Adang. Baik Mas Adang, ada nggak hal-hal yang perlu disampaikan sebagai prolog dulu sebelum kita masuk ke Baik. IPHTB? Baik, Iya. Oke, terima kasih Pak Jaka. Jadi Sahabat Ngupas, kalau kita berbicara tentang pajak itu adalah berbicara tentang aturan. Itu mutlak sekali. Betul ya. sekali. Semua dalam garis aturan. Betul, Pak Jaka. Jadi ketika Iya. kita membahas IPHTB pun kita harus kembali dulu kita lihat dasar hukumnya apa. Oh, dasar hukum. Jadi Ya, dasar hukum jelas. dari IPHTB ini adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, ya. Nomor 8 Nomor 8 tahun 2022. tahun 2022. Tentangnya ada tata cara Tata penelitian, cara pemenuhan penelitian. kewajiban perpajakan terkait dengan penyetoran pajak penghasilan, Pajak penghasilan atas penghasilan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Satu itu. oh gitu. Dan yang kedua,
perjanjian pengikatan jual beli PPJB tanah atau bangunan beserta perubahannya. Oh gitu. Kalau bahasa mudahnya sih kalau Sobat Ngupas mungkin validasi BPHTB ya. Simpelnya seperti itu, tapi sebenarnya gendernya di kalau aturan itu mesti panjang kali lebar. Simpelnya validasi panjang kali. Oh iya, dulu memang rata-rata ya Mas ya, ini nanti dari Sobat Ngupas yang melakukan jual beli tanah atau bangunan atau pengikatan PPJB, nanti di situ akan ada PPh-nya begitu. Ya, pajak penghasilan itu nanti yang membayarkan dari penjual atau pembeli ini, Mas? Penjual. Oh, penjualnya. Yang memperoleh penghasilan. Yang memperoleh penghasilan. Ya, namanya punya penghasilan ya harus ada kontribusi ke negara. Misal, wah seolah-olah saya punya tanah. Betul. Misalkan saya itu jual tanah, berarti saya berkewajiban membayar PPh atas penghasilan dari penjualan ini. Betul. Waduh, iya, luar biasa. Cuma 2,5% Pak Jaka. Tarifnya 2,5% dari harga nilai jual. Pengalihan. Nah, ini nilai pengalihan. Sobat Ngupas, Mas Adang sudah menculik sedikit tarifnya untuk PPh pajak penghasilan atas penjualan tanah dan bangunan 2,5%. Baik Mas Adang, kita lanjut. Kalau tadi sudah Sobat Ngupas, Sobat Selingan sudah tahu bagaimana munculnya PPh ini. Sekarang bagaimana cara-caranya? Apakah saya sebagai penjual harus datang sendiri ke kantor pajak, atau bahkan saya bisa minta tolong ke notaris, atau bagaimana? Bisa dijelaskan di sini, Mas? Baik Pak Jaka, terima kasih. Jadi Sobat Ngupas, sebenarnya peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2022 ini merupakan aturan turunan, aturan dari pertama dari peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas pengalian tanah bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli. Kemudian aturan-aturannya ada peraturan Menteri Keuangan nomor 261 tentang tata cara penyetoran dan sejenisnya yang merupakan turunan dari PP tadi. Yang terakhir adalah Per 8 ini. Jadi pelaksanaannya di Per 8 ini. Yang sangat teknis sekali. Sekali. Tadi terkait dengan IPHTB, bahkan kalau di Direktur Jenderal Pajak itu sudah menggunakan kata I, itu berarti berarti elektronik. Betul. Dan bayangan adalah sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali di era digitalisasi ini ya. Semua dengan I. Kemarin sempat saya bahas di episode sebelumnya bahwa kita juga ada pemutakhiran NIK ke NPWP secara mandiri juga. Ya, sebetulnya juga dengan elektronik. Mungkin saya menambahkan Pak Jaka. Jadi terkait dengan permohonan wajib pajak. Jadi ketika tadi kan misalnya Pak Jaka menjual tanah misalnya, mengalihkan tanah atau melakukan PPJB pengikatan dulu, belum dibuat akhir tapi masih istilahnya perjanjian juga sudah ada kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak penghasilan. Nah, setelah itu, kemudian perlu datang ke KPP satu secara langsung, atau kedua melalui sistem elektronik untuk apa? Nah, nanti saya ceritakan dulu. Kalau di BPN itu nanti mesti butuh namanya bukti validasi tadi. Validasi. Kalau dulu yang validasi PPHTB itu ya, yang berbondong-bondong itu ya. Jadi sekarang sudah ada beberapa jalur, Pak. Jalur pertama adalah yang seperti kemarin datang ke KPP yang langsung. Kan kita nyebutnya mengisi formulir, kemudian kita melakukan penelitian formal. Yang kedua yang diatur di Per 8 itu yang pertama terkait dengan IPHTB yang bisa dilakukan mandiri. Mandiri itu artinya berarti wajib pajak pribadi tanpa melibatkan notaris. Yang kedua lewat jalur notaris. Kalau pribadi tadi berarti wajib pajak itu harus punya NPWP syaratnya. Ya, ke yang namanya I tadi ya. Kalau mau dilakukan dengan mandiri secara pribadi, tentunya satu, wajib pajak sudah harus ber-NPWP. Yang kedua, otomatis harus mempunyai akun DJP online. Betul sekali Mas Jaka. Kemarin sudah kami bahas juga bagaimana cara kita untuk mendaftarkan di akun DJP online. Mudah-mudahan Sobat Ngupas secara berkesinambungan akan kita bahas satu persatu. Baik. Pada kesempatan kali ini mungkin saya
sedikit menitik beratkan yang IPHTP notaris, Pak. IPHTP notaris yang dan PPAT. Via notaris dan PPAT. PPAT. Ini Baik. salah satu yang melatar belakangi Per 8 itu adalah Mm-mm. meningkatkan upaya kemitraan dan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PPAT PPAT dan notaris. Salah satunya biasa memangkas sekali. jalur. Iya. Jadi simplifikasi peraturan adalah menyederhanakan Mm-mm. jalur sampai terbitnya namanya surat keterangan validasi tadi, Pak De. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa kalau dulu masuk ke KPP hanya satu jalur, kemudian nanti 3 hari setelah lengkap baru kemudian diterbitkan surat. Itu pun kalau lengkap diterbitkan pemberitahuan tidak lengkap. Tapi kalau lewat aplikasi, apalagi aplikasinya yang nanti terkait dengan notaris dan PPAT, itu nanti langsung notaris PPAT itu bisa membuatkan validasi yang gini gitu. Langsung baik punya NPWP ataupun tidak punya NPWP. Oh gitu. Karena kita kan di prinsip perpajakan kita tidak semua wajib pajak itu harus punya NPWP. Kalau memang belum memenuhi syarat subjektif dan objektif, tidak wajib NPWP. Tapi masa nggak boleh jual beli tanah? Kan ya, artinya dia nanti akan diakomodir dengan IPHTP, notaris dan PPAT. Oke, saya cut sebentar. Saya muturoso ke Sobat Ngupas. Sobat Ngupas tentunya yang bagi notaris dan PPAT semoga lebih paham, lebih tahu karena akan terjalin mitra antara DJP dan notaris atau PPAT begitu. Terus bisa dilanjut. Jadi ini merupakan ya kabar gembira lah untuk para rekan stakeholdernya DJP yaitu para notaris dan PPAT. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini membimbing wajib pajak orang pribadi maupun badan yang akan melakukan pengalihan, edukasi. Harusnya nilainya segini yang benar segini gitu. Nah, dulu harus datang ke KPP, sekarang bisa menggunakan sarana ini. Menggunakan sarana IPHTP, notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT. Jadi untuk caranya Pak Jaga, jadi mudahnya nanti kalau tadi IPHTP yang mandiri itu sebentar, sebelumnya saya sakat dulu. Oh, siap. Kalau notaris atau PPAT ini bisa melakukan validasi PPh ini tadi, syarat apa yang diperlukan untuk notaris atau PPAT itu bisa diberi mandat wewenang untuk validasi? Baik, terima kasih. Ini diatur di pasal 6 di Per 8 tahun 2002 tadi, Pak. Jadi di pasal 6 itu menyebutkan syarat formal bagi notaris yang ingin punya akun. Jadi dia akunnya terpisah dengan DJP online, Pak. Oh, dia punya akun sendiri. Akunnya jadi kalau tadi pribadi itu langsung jadi satu di DJP online. Tapi kalau notaris PPAT ini karena dia nanti bisa memvalidasi banyak orang, dia diberikan link khusus. Linknya nanti bisa dibuka di Sahabat Ngupas di https://2 IPHTP notaris PPAT.pajak.go.id. Sebentar, pelan-pelan biar Sobat Ngupas khususnya notaris dan PPAT biar bisa tahu paham alamat tadi di https://2 garis miring 2 kemudian IPHTP notaris PPAT.pajak.go.id. Sobat notaris dan PPAT itu link yang untuk melakukan validasi IPHTP oleh notaris. Nah, tapi sebelumnya itu kan notaris atau PPAT itu harus daftar dulu ya. Nah, ini daftarnya kemana, Mas Adang? Linknya di situ, Pak. Setelah dimasukkan itu, kan tadi saya sebutkan di pasal 6 itu mengatur tentang syaratnya apa saja. Nanti ketika memasukkan pertama kali NIK, NPWP, dan klik lanjut nanti akan dicek oleh sistem sesuai dengan aturan di pasal Per 6 tadi. Gitu. Pasal 6 Per 8 tadi. Apa yang pertama adalah wajib pajak telah menyampaikan SPD tahunan 2 tahun terakhir. Jadi kalau daftarnya sekarang berarti tahun 2021 dan 2020 harus sudah laporan. Sudah lapor. Ini khusus wajib pajak yang notaris sama PPAT ya tadi ya. Ketika daftar tadi akan sistem mengecek itu pajakan. Gitu. Nah, yang kedua, kalau wajib pajak itu adalah PKP, misalnya notaris PPAT itu PKP, maka dia wajib laporan SPT masa PPN 3 masa terakhir. 3 masa terakhir. Tapi kalau misalnya rekan notaris PPAT itu tidak PKP, non PKP nggak perlu. Nggak perlu. Jadi bisa dilewati. Selanjutnya adalah
adalah tidak punya utang pajak. Tidak punya utang pajak. Iya, sobat notaris dan PPAT, bagi yang ingin daftar di akun untuk validasi EPHTP, tolong tugas pajak dilunasi dulu. Gitu. Saya yakin semuanya tertib pajak. Iya. Kalau ada nanti justru ada muncul tulisan tidak komplain, artinya ada utang pajak. Nanti Gitu. tinggal datang ke KPP atau KP2KP, nanti bisa kita cekkan apa utang pajak apa saja. Tinggal Gitu. dibayar, selesai bisa lanjut. Gitu, iya. Yang terakhir adalah tidak dalam penyidikan. Tidak sedang dalam penyidikan atau pemeriksaan bukti permulaan. Iya. Nanti sistem, saya tahunya gimana Pak? Nanti sistem yang akan Sistem akan menampilkan di- berbicara. Nah, ketika tadi sudah sistem lolos semua misalnya, bisa lanjut kemudian klik kirim, akan terkirim email aktivasi. Email aktivasi. Nah, tinggal buka emailnya, diklik aktif, sudah aktif akunnya Pak Sudah Jaka. aktif akunnya. Dan bisa langsung digunakan untuk proses validasi, Baik. baik untuk orang pribadi yang punya NPWP maupun yang Mhm. tidak punya NPWP. Sobat Ngipas, semoga penjelasan dari Mas Adang ini tadi bisa diterima, nanti bisa dilakukan oleh sobat-sobat notaris dan PPAT. Gitu. Oke, bisa dilanjut yang lain? Baik Pak Jaka. Mhm. Jadi produknya nanti perlu saya sampaikan terkait dengan PPAT notaris dan PPAT ini kan ketika membuat billing, nanti Billing pembayaran billing ya. pembayaran, terutama yang non NPWP Pak Jaka. Non NPWP Iya. bagi wajib pajak yang menjual Betul. ini tidak mempunyai NPWP. kan banyak juga Iya. Pak Jaka. Iya. Semuanya harus punya NPWP. Nah, itu nanti diwajibkan, ini wajib ya, Mhm. menggunakan billing terbitan dari link aplikasi tadi. Oh. Jadi IPHTP notaris PAT itu ketika masuk kita itu ada 3 menu Pak. Mhm. Ya. Menu pertama adalah menu permohonan. Permohonan, Yang kedua adalah menu profil. profile, Yang ketiga menu pembuatan billing. pembuatan Nah, billing. pembuatan billing ini terutama untuk yang non NPWP Non-NPWP harus di sini. Harus di sini. Kalau Tidak- nggak di sini nanti akan susah. Kenapa? gitu. Karena begitu nanti membaca namanya beda. Misalnya diketik namanya adalah Adang Juanda. Mhm. Ketika pakai aplikasi IPHTP notaris PAT, dia akan mengetik di NIK. Ya. Gitu. Misalnya rekan notaris menggunakan tempat lain, misalnya kan bisa beberapa kanal disediakan. Ya, Adang Juanda spasi misalnya, itu nanti ketika digunakan di sini tidak bisa karena ada spasinya. Gitu. Jadi khusus yang untuk non NPWP billingnya harus dibuat dari aplikasi sini. Dari aplikasi Iya. yang IPHTP notaris PPAT. Jadi sekalian contoh juga Mhm. satu aplikasi sudah ada menu billingnya, sudah ada menu permohonan. Nah, Mhm. kalau billing sudah terbentuk, Mhm. dibayar langsung masuk ke tab permohonan. Tahap permohonan. Jadi di sini cuma nanti disebutkan masukkan data penjual, data Oh, objeknya, data data pembeli, in. tinggal next langsung Muncul. langsung muncul surat keterangan validasinya sudah Pak. muncul. Segera, jadi tidak perlu menunggu lama 3-5 Oh. menit, asal datanya sudah benar, Oh. jumlah nilai pembayaran benar, langsung keluar Pak. Iya, berarti notaris atau notaris atau PPAT ini bisa mencetak validasinya Betul, bisa. Aduh, Hebat luar sekali. biasa Itu dulu sekali. dikalungkan di KPP butuh harus datang KPP atau pos nunggu harus lengkap ngantri, betul sekali. dicek dulu Betul. satu persatu. Ya kalau lengkap cepat 3 hari. Iya. Kalau nggak lengkap seringnya banyak yang lengkap. Formulirnya banyak harus dicek dulu kesesuaiannya. Mungkin lupa, oh yang formulir ini belum diisi, Betul. akhirnya dikembalikan lagi. Betul. Ulang dari awal prosesnya. Kalau ini sepanjang datanya pas itu 3-5 menit selesai. Cukup Pak di Jaka. belakang meja tidur di Betul, sini udah oke. selesai ya, Nah, luar biasa. Cuma saya sekali. mengingatkan satu hal Pak Jaka. Karena sekarang kan para rekan-rekan di PPAT sama notaris kan diberi kewenangan untuk melakukan validasi secara online cepat. Nah, untuk nilainya mohon disesuaikan dengan sesuai sebenarnya. Jangan sampai nanti gini nilainya 100 juta. Kalau lewat KPP nggak bisa nanti karena KPP mesti aslinya nilainya di atas itu. Iya. Terus kalau lewat aplikasinya 100 juta. Nah, Mm-mm. kami perlu menjelaskan di PR8 ini ada terkait penelitian itu dua jenis. Yang pertama formal, itu yang dilakukan di depan tadi di KPP 3 hari ataupun di sistem langsung muncul tadi. Tapi ada penelitian material. Artinya begini, artinya kalau kita tidak mengisi nilai sesungguhnya atau sebenarnya muncul praduga ya. nah, nanti maka KPP berhak di PR diatur untuk menyurati wajib pajak, meminta klarifikasi, namanya permintaan penjelasan atas data keterangan terkait dengan penelitian material. Penelitian material. Kalau tadi sebenarnya kita itu membahasnya penelitian formal. Nah, nanti ada hasil akhir kalau memang angkanya itu meragukan gitu. Karena sekarang kan semua bisa langsung nulis angkanya berapa, sistem langsung menyetujui. Betul. Nanti sampai mengingatkan lagi, ya tulislah angka sebenarnya. Kalau Harga- kuitansinya harga sewajarnya. betul, harga sesungguhnya yang terjadi Pak Jaka. Ya karena kami di DJP juga
kita juga punya acuan kan, harga jual tanah di sekitar ini, tanah di daerah ini, karena kita juga punya acuan. Gitu. Wah, sobat notaris dan PPAT, ini mohon perhatikan baik-baik bahwa untuk memasukkan nilai harga jual, tolong jangan menimbulkan rasa kecurigaan. Kan di sini juga punya aplikasi untuk melihat nilai yang sesungguhnya wajar itu kan ada kita. Karena kalau di harga ini menimbulkan keraguan-raguan, dari Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan penelitian material. Gitu. Nggih, dimohon kepada Bapak Ibu notaris dan PPAT, tolong kalau memasukkan nilai jual atau harga jual dimasukkan sewajarnya dan sesungguhnya. Wah, ini jadi mengingatkan saya dulu berkecimpung di situ. sangat. Ya, sekarang enak sekali baca PPATB. Ya, penelitian materialnya. Mudah-mudahan dengan ini kemitraannya kan tambah rapat ya, dengan karena IPAT. Betul. Karena pekerjaannya di rekan-rekan PPAT dan notaris akan memangkas waktu sangat luar biasa. Waktu, tenaga, dan tentunya biaya. Iya, betul sekali. Iya. Ya, bisa dilanjut, apalagi yang perlu disampaikan ke Sobat Ngupas? Mungkin saya kira sudah cukup ini Pak Jaka. Sudah Jadi cukup. cuman saya pesan sampai saat ini yang memanfaatkannya masih sedikit Pak Jaka. Terbukti masih banyak juga yang para notaris yang memasukkan secara manual. Saya khawatir belum mendapatkan informasi. Memang masih baru ya kan, baru Juli kemarin ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini. Saya pun juga begitu. Kemarin kan masih ada beberapa notaris minta ke wajib pajaknya sendiri untuk datang ke sini, minta Evin lah dan sebagainya. Ditanya untuk apa Bu? Yang menyuruh notaris gitu. Mungkin dari notaris masih dibuatkan secara mandiri. Tadi. Gitu. Lah, ini bagi yang lewat notaris atau PPAT. Tadi penjelasan sudah menculik di depan loh, bisa dilakukan dengan mandiri juga loh. Betul. Lah, ini perlu Sobat Ngupas tahu juga. Kalau tadi yang kita bahas adalah datang langsung ke kantor pajak dan juga lewat notaris atau PPAT. Sekarang yang mandiri. Baik, Pak Jaka. Sebenarnya menunya hampir sama dengan yang PPAT Pak Jaka. Menunya hampir sama. Kalau mandiri hanya bisa mengerjakan dirinya sendiri. Dia dikunci di NPWP dan nama. Kalau validasi oleh notaris tadi nggak ada kuncian di NPWP dan namanya. Ya, karena yang melakukan notaris. Betul. Notaris kan pabrik ya. Betul. Kalau ini mandiri, yang namanya aja mandiri berarti untuk diri sendiri. Kan gitu. Ya, kita masuk ke DJP online ya, tetap lewat DJP online. Di situ nanti ada menu PHTB. Untuk pengisiannya sama, ngisi data penjualan otomatis di kita, data pembeli, data objek pajak, dan klik lanjut sudah langsung muncul. Bedanya di sini bisa di print juga. Bisa. Jadi wajib pajak sendiri juga bisa langsung bisa Pak Jaka. Masuk di akun DJP online, di situ nanti ada fitur PHTB. Di situ dimasukkan angka-angkanya, identitasnya, NJOP-nya, gitu. Termasuk NOP-nya ya, alamat NOP-nya, alamat tanah atau bangunan itu. Jadi begitu. Baik Sobat Ngupas, mungkin Sobat Ngupas sudah paham, sudah bisa menelaah apa yang sudah diutarakan sama Mas Adang, fungsional penyuluh perpajakan dari KPP Pratama Karanganyar. Mungkin ada tambahan untuk Sobat Ngupas semua dari Mas Adang? Mas Adang? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sobat Ngupas, sesungguhnya membayar pajak itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Betul. Tidak ada ruginya. Sekali lagi tidak ada ruginya. Jadi kontribusi kita tidak langsung nanti tetap akan mendapatkan balasan. Baik untuk anak kita, cucu kita maupun orang-orang sekitar kita. Dengan kita membayar pajak dengan tertib, penghitungan yang benar, melaporkan SPT benar, lengkap, jelas, masuk ada pelaporan, nilai dari pembayaran pengalian hak atas tanah bangun dengan benar, nilai sesungguhnya, nilai wajar, sesungguhnya itu adalah mendukung negara ini bisa tetap berjalan. Dan mudah-mudahan kedepannya kita merangkak menjadi negara maju. Mungkin itu Pak Jaka. Luar biasa sekali, jiwa nasionalisnya luar biasa sekali. Baik Sobat Ngupas, demikian tadi pembicaraan kita, bincang-bincang kita
bersama Mas Adang, penyuluh perpajakan dari KPP Pratama Karanganyar. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat Sobat Ngupas semua. Baik Sobat Ngupas, bagi yang ingin mengikuti medsos kami, Sobat Ngupas bisa mengikuti IG kami, Instagram kami di @pajaksragen, kemudian Facebook kami juga di Pajaksragen ya, dengan Twitternya juga @pajaksragen dan YouTube kami di KP2KP Sragen. Sobat Ngupas, jangan lupa mohon dukungan untuk like, comment, subscribe, dan kalau ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Masih bersama Ngupas, Ngutoroso Pajak, saking Tlatah Sukawati, bersama podcastnya KP2KP Sragen. Sampai di sini perjumpaan kita. Ada salah kata, salah ucap saya dan Mas Adang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tetap bersama Ngupas, Ngutoroso Pajak, saking Tlatah Sukawati, podcastnya KP2KP Sragen. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.